Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Mufti Almunaf dengan NIM 250 10 11 0066, Prodi Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan yang ke-9, yaitu tentang RBAC, yang dimana program ini mendemonstrasikan konsep polimorfisme dan casting, yaitu dalam skema role-based access, di mana upcasting itu adalah objek admin dan member biasa dimasukkan ke dalam satu array bertipe parent, yaitu pengguna. Nah, lalu yang kedua itu dynamic method dispatch, yang dimana saat memanggil p-access system, nah Java secara otomatis menjalankan fungsi milik child class masing-masing, bukan hanya parent class. Lalu yang ketiga yaitu downcasting, yaitu downcasting itu menggunakan kata kunci instancy of untuk mengecek tipe asli objek, lalu mengubahnya kembali ke kelas asalnya, yaitu kelas asalnya adalah admin atau member biasa, agar bisa mengakses fungsi spesifik yang tidak ada di kelas pengguna tersebut. Nah, untuk itu mari kita mencoba outputnya ya guys ya, dimana outputnya itu akan terlihat seperti ini. Ada nama, ada 3 nama, lalu akses penuh, akses terbatas, dan akses terbatas diberikan. Oke, selanjutnya untuk pertemuan yang ke-11 yaitu immutability atau keamanan objek, di mana program ini mengsimulasikan upaya peretasan atau manipulasi data pada objek yang seharusnya bersifat immutable, yaitu tidak dapat diubah setelah dibuat. Nah, untuk itu skenarionya yaitu hacker mencoba mengubah data waktu, yaitu waktu asli, dari luar sistem, baik sebelum dimasukkan maupun setelah mengambil lewat fungsi getter. Lalu hasil akhirnya yaitu long audit yang menunjukkan status tetap aman. Hal ini mengintegrasikan bahwa kelas long persetujuan, yaitu yang kodenya tidak tertulis lengkap di file, namun perilakunya terlihat. Kemungkinan besar penerapan defensif copyingnya itu adalah menyalin objek det baru, sehingga manipulasi variabel luar tidak memengaruhi data interlock itu sendiri. Nah, terus lalu ini untuk outputnya, itu hasil akhir dari immutable tersebut. Lalu kita masuk tentang main hewan Java, yang dimana program ini menerapkan pilar dasar OOP, yaitu inheritance atau pewarisan. Nah, jadi cara kerjanya yaitu pewarisan atribut atau extends adalah kelas kucing tidak menulis ulang variabel nama dan umur. Namun karena ia melakukan extends hewan, kucing secara otomatis memiliki variabel tersebut. Itu sebabnya perintah cat 1 nama sama dengan Milo tidak menghasilkan error. Lalu atribut spesifik, yang dimana variabel warna bulu
didefinisikan langsung di dalam kelas kucing. Artinya, atribut ini hanya milik objek kucing dan tidak dimiliki oleh objek hewan atau induk secara umum. Lalu pewarisan metode, yang dimana pewarisan metode saat kita memanggil cat 1 makan dan cat 1 tidur, Java akan mencari metode tersebut di dalam kelas kucing karena tidak menemukannya. Java akan langsung melihat ke kelas induknya atau hewan dan mengeksekusi fungsi yang ada di sana. Lalu metode spesifik, yang dimana metode meong ditaruh di kelas kucing karena secara logis hanya kucing yang meong, sedangkan hewan lain seperti anjing atau burung tidak. Di dalam metode ini kita juga bisa memadukan atribut warisan, yaitu nama dengan atribut asli milik kucing sendiri, yaitu warna bulu. Nah, untuk itu outputnya seperti ini, yaitu Milo sedang makan, yaitu dia akan mengucapkan nyam nyam nyam, dan Milo sedang tidur, dia akan bunyi kayak ya ginilah ya guys ya. Lalu sekarang kita akan masuk tentang kodingan kendaraan, yang dimana alur dan konsepnya itu yang pertama encapsulation atau pembungkusan data, yang dimana variabel merk dan harga sewa per hari dibuat secara privat. Nah, artinya kelas lain tidak bisa mengubahnya sembarangan. Untuk mengambil nilainya ataupun kelas main system harus menggunakan metode getMark dan get harga sewa per harinya. Dan lalu yang kedua inheritance atau pewarisan, yang dimana kelas mobil dan motor mewarisi sifat dan kendaraan lewat kata kunci extends. Mereka tidak perlu membuat ulang variabel merek karena sudah otomatis memilikinya dari kelas induk. Lalu untuk outputnya sendiri ya begini ya guys, rakapan penyewaan kendaraan 3 hari. Nah, jadi segini. Lalu selanjutnya tentang codingan pekerja. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana struktur kode kelompok pekerja yang terdiri dari pekerja, karyawan tetap, dan freelance atau karyawan kontrak. Nah, yang dimana kode tersebut merupakan contoh implementasi inti dari OOP tingkat menengah yang mengatur pengajian otomatis.
Adapun hubungan antara kelas, struktur kelas itu dalam sistem ini terdapat hubungan hierarki orang tua dan anak. Konsep ini digambarkan seperti bagian pekerja dan karyawan tetap, di mana pekerja itu adalah parent class atau super class, yang dimana berada di posisi paling atas. Kelas ini memuat kesamaan yang dimiliki oleh semua jenis pekerja, yaitu memiliki komponen nama dan kemampuan untuk menghitung gaji. Lalu untuk karyawan tetap dan freelance itu berada di posisi bawah. Mereka mewarisi atau mewajarkan sifat dari kelas pekerja, namun memiliki formulir unik tersendiri untuk menghitung dan menghitung penghasilan mereka sendiri. Adapun komponen kodenya, yaitu mari kita akan pecahkan atau aturan kerjanya per bagian, di mana keyword atau extend pewaris. Saat kita menulis public class karyawan tetap, extends pekerja akan memberitahu ke Java bahwa karyawan tetap adalah seorang pekerja. Untuk keuntungannya, yaitu kita tidak perlu menulis ulang variabel tersebut atau protect string nama di dalam kelas karyawan tetap atau freelance. Nah, karena Java itu otomatis memberikannya secara gratis lewat jalur pewarisan. Untuk penggunaan atau super dalam kurung nama, yang dimana konstruktor kelas induk atau pekerja membutuhkan parameter nama untuk mendirikan objek. Oleh karena itu, saat kelas akan membuat konstruktor baru, ia wajib memanggil super nama di baris pertama, karena ini berfungsi untuk mengoper data nama dari bawah kelas anak ke atas kelas induk. Nah, untuk kegunaan konsep override tersendiri, itu berfungsi di atas sengaja dibuat kosong untuk mengembalikan 0.0, karena setiap jenis pekerja punya cara hitung yang berbeda. Nah, disinilah override bekerja di kelas anak, yang dimana kelas karyawan tetap menimpa fungsi tersebut agar langsung mengambil gaji bulanan, atau angka tetap, dan kelas freelance menimpa fungsi tersebut dengan rumus matematika. Lalu untuk itu, sistem codingan ini dibuat agar aplikasi kita itu fleksibel. Jika bulan depan perusahaan kita menciptakan jenis lowongan baru, misalnya kayak kita membuat karyawan magang, jadi kita tidak perlu membongkar atau mengubah kode hitungan gaji yang sudah ada di kelas main. Jadi kita hanya perlu membuat satu kelas anak baru yang terhubung ke induk pekerja. Oke, dari seluruh rangkaian codingan yang telah saya bahas, mulai dari sistem pengajian RBAC sampai hingga hak akses pekerja. Ada satu kesimpulan besar yang bisa saya tarik, yang dimana semua codingan tersebut itu dirancang untuk mendemonstrasikan pilar-pilar utama pemrograman berorientasi objek atau OOP di Java guna menciptakan kode yang rapi, aman, dan mudah dikembangkan.